Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Taqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Perkenalkan, nama saya Rian Ramdhani dari kelas C11 Manajemen dengan NPM 11211292. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatullah. Secara garis besar, Ma'rifatullah adalah keadaan di mana seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dari bentuk dirinya sendiri dengan cara menyegarkan amaliyah dari waktu ke waktu, bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, mengerjakan semua perintahnya yang dibuktikan dengan akhlaknya. Kata Ma'rifatullah berasal dari kata aropa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menghubungkan panca indera, akal dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan. Apa kalian tahu sebab kafir Quraisy tidak mengimani Isra dan Mi'rajnya Rasulullah? Karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati untuk mengimani Rasul yang diperjalankan oleh Allah. Karena kalau hanya logika, maka mustahil Rasul berjalan dalam waktu 1 malam menuju Sidratul Muntaha. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan. Mempelajari kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Menurut kitab Syarah Salasah Al-Usul, terdapat beberapa sebab yang memungkinkan seorang hamba mengenali Robnya, yaitu pertama, ia memperhatikan seluruh fenomena alam semesta, serta memikirkan hal ihwal yang berlaku pada setiap makhluk. Dengan mengamati fenomena yang terjadi pada alam semesta ini, manusia hendaknya dapat mengisyafi bahwasannya terdapat kekuasaan yang menciptakan dan mengatur segala aktivitasnya. Peristiwa kelahiran, kematian, pergantian siang dan malam adalah hal-hal yang luar di batas kemampuan manusia dan makhluk lainnya untuk mengendalikannya. Tidak ada satupun makhluk pun yang dapat mencegah tumbuhnya benih pada rahim manusia, hewan, maupun pembuahan pada tumbuhan. Segala daya upaya yang dikerahkan oleh makhluk takkan kuasa mencegah kelahiran dan kematian serta pergantian siang dan malam. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa berguna bagi manusia, dan apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan
pengisaraan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Kedua, ia berusaha memahami ayat-ayat syariah berupa wahyu yang diamanahkan kepada Rasulnya alaihi salam. Ayat-ayat syariah yang dimaksud tentulah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung seluruh pelajaran mengenai kehidupan manusia di alam dunia dan di akhirat. Jika manusia berpedoman dan mampu mengambil ilmu serta hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut melalui pemahaman-pemahaman, penghayatan dan pengamalan, niscaya ia akan mampu mengenali Rabb-Nya. Ketiga, marifah yang dikaruniakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam qalb orang yang beriman. Dalam pengertian syar'i, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu mengamalkannya dengan anggota badan. Yang diyakini, diucapkan, diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Semata-mata hanya peribadatan yang diambil dari pemerintah dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Orang yang beriman hanya akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangannya. Sehingga dengan begitu qalbu menjadi bersih dari kotoran-kotoran dan hal-hal tercela. Ketika qalbunya telah bersih dari segala hama kotoran, maka dalam ibadahnya, baik yang bersifat mad'ah ataupun goyer mad'ah, seorang yang beriman akan merasa selalu ditatap oleh Rabb-Nya. Bahkan ia seakan-akan melihat Rabb-Nya itu dengan mata kepalanya sendiri. Mengenai hal tersebut, Rasul telah bersabda, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, kita selaku hamba Allah, biarlah amal ibadah kita sedikit, asal jangan makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita. Yang hal ini lebih bagus daripada amal ibadah yang banyak tetapi hati kita lalai kepada Allah. Tidak sejalan antara ibadah yang kita kerjakan dengan hati kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat marifat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup oleh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.